Bagi mereka komunitas batik yang betul-betul mencintai produk peninggalan leluhur gitu, mereka memang tetap mengutamakan batik tulis karena disitulah ada nilai historinya, nilai filosofinya. Batik itu sebenarnya kan suatu proses pewarnaan pada suatu bidang, tapi yang penting lagi juga apapun yang kita bikin harus ada makna. Kita sangat khawatir kalau kemudian misalnya remaja-remaja milenial itu nggak paham batik itu apa sih? Nama saya Juliani Prastianingrum, saya sebagai ownernya Batik Mahkota Laweyan Solo. Kami sebetulnya meneruskan perusahaan batik dari kedua orang tua saya. Jadi kedua orang tua kami dulu itu juga hanya sekedar buruh, katakan seperti itu. Dulunya jadi buruh, kemudian bisa mempunyai usaha sendiri sehingga rumahnya bisa seperti ini ya, rumah loji kalau kita menyebut gitu kan. Dan kemudian terus berkembang. Meskipun kami anak juragan batik gitu ya, terkenalnya wong Laweyan mesti anak juragan batik gitu. Jadi kalau saya naik travel, naik kendaraan umum tuh kalau ditanya rumahnya Solonya mana Mbak, Laweyan. Oh, gue anak juragan batik gitu kan. Itu sudah mindset itu udah muncul. Nama saya Alfa Fevila Priyatmono. Saya di Batik Mahkota sebagai owner. Dan kebetulan di Kampung Batik Laweyan kami juga sebagai Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan. Laweyan itu merupakan satu kawasan heritage ya, kegiatan membatik itu sudah turun-temurun ratusan tahun. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa Laweyan itu sebagai suatu kawasan konglomeraatnya Indonesia tempo dulu itu memang buktinya memang ada. Dan itu bisa dibuktikan melalui suatu catatan-catatan sejarah bahwa di awal-awal kemerdekaan para saudagar juga mempunyai peran yang luar biasa untuk menyumbang dana perjuangan. Bagi mereka komunitas batik yang betul-betul mencintai produk peninggalan leluhur gitu, mereka memang tetap mengutamakan batik tulis karena disitulah ada nilai historinya, nilai filosofinya, kemudian nilai-nilai lain yang itu melekat pada orang Indonesia khususnya Jawa. Dan yang luar biasa pada waktu itu ternyata batik itu juga di samping filosofi, motif yang mempunyai makna yang luar biasa, tetapi batik ini juga bisa membentuk karakter. Karena orang batik kan harus tekun, teliti, dan sebagainya ya. Dan karakter yang dimunculkan salah satunya, ada beberapa yang cukup penting adalah karakter kemandirian dan tolong-menolong. Kalau batik Solo dan Jogja itu motifnya motif klasik, sama motifnya, jadi Wahyu Tumurun, kemudian Wirasat, kemudian Sidomulyo seperti itu. Hanya memang bedanya pada warna sogan. Ya, ini Jogja. Jadi coklatnya seperti ini tua, coklat tua. Nah, ini coklat Jogja. Nah, ini Jogja. Putihnya itu betul-betul putih, real putih. Kalau ini krem, arahnya ke krem. Itu ini Solo, ini Jogja. Wahyu Tumurun itu biasanya untuk lamaran. Jadi mendapatkan wahyu gitu, anugerah menantu yang baik gitu kan. Kemudian kalau wirasat ini biasanya juga dipakai, bisa kadang-kadang juga dipakai oleh orang tua. Wirasat itu pertanda baik gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga ini artinya harapannya bahwa yang datang melamar anak saya itu orang yang baik, nah, seperti itu. Kalau ini Sidomulyo, nah ini biasanya dipakai pengantennya. Jadi Sidomulyo itu nanti akan sukses lah kehidupannya, seperti itu. Batik itu sebenarnya kan suatu proses pewarnaan pada suatu bidang dengan menggunakan perintang berupa lilin panas. Lilin panas itu menjadi baku. Untuk menempelkan lilin, alat utamanya memang canting dan cap, tapi bisa pakai kuas dan sebagainya atau alat-alat yang lain. Tapi yang penting lagi juga apapun yang kita bikin harus ada makna.
Kampung Laweyan terletak di Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang berbatasan langsung dengan Banjarsari, Serengan, Pasuruan, dan Sukoharjo. Luasnya sekitar 24,5 hektar terdiri dari permukiman bersejarah, gang tradisional, koridor usaha batik, dan kawasan komersial modern. Kajian ini memfokuskan pada dinamika ruang, aktivitas masyarakat, transformasi ekonomi dan fungsi ruang, serta dampaknya terhadap hubungan sosial. Ruang lingkup kajian ini mencakup isu sosial, ekonomi, dan keuangan di Kampung Laweyan, kemudian difokuskan pada peran FPKBL atau Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan sebagai lembaga yang mengordinasikan pelaku batik, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengatur aktivitas wisata, menjaga nilai budaya, serta memastikan keberlanjutan kawasan heritage. Komunitas yang kami pilih ada FPKBL, Organisasi Pengelola Klaster Kampung Batik Laweyan yang dibentuk pada 25 September 2004. Pendiri Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan adalah Insinyur Alfa Febela Priyatmono MT yang sejak 2004 menggagas pembentukan forum ini sebagai upaya menghidupkan kembali kawasan batik Laweyan melalui pengelolaan klaster, pelestarian heritage, serta penguatan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan industri batik. Adapun kajian literaturnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada FPKBL yang merupakan Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan, yaitu organisasi yang mewadahi kegiatan tersebut. Lalu Kampung Batik yang merupakan pemukiman yang mempertahankan tradisi pembuatan batik. Selanjutnya ada batik tradisional yang merupakan tekstil bercorak khas yang dibuat dengan teknik tertentu. Lalu batik modern merupakan pengembangan dari batik tradisional namun dengan menggunakan alat-alat yang lebih handal, misalnya pada batik cap. Lalu masalah sosial merupakan kondisi sosial yang tidak sesuai dengan norma. Masalah spasial merupakan ketidakseimbangan atau ketidakadilan pemanfaatan ruang. Lalu untuk masalah sosio-spasial adalah permasalahan yang timbul akibat hubungan antara kondisi sosial dan spasialnya. Lalu ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, dan best practice merupakan metode atau pendekatan yang telah terbukti efektif melalui pengalaman. Pada aspek sosial, persaingan ekonomi antara pengrajin batik tradisional dan usaha modern meningkat, sehingga memicu ketegangan sosial dalam komunitas. Kurangnya minat generasi muda untuk meneruskan profesi sebagai pengrajin batik semakin menurun, yang berdampak pada minimnya regenerasi. Peralihan mata pencaharian dari membatik ke sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata mengubah pola kehidupan masyarakat serta mengurangi intensitas interaksi sosial. Ketimpangan akses ekonomi antar anggota komunitas membuat pelaku usaha bermodal besar berkembang lebih cepat, sementara pengrajin kecil tertinggal. Berkurangnya aktivitas membatik menimbulkan kekhawatiran akan memudarnya nilai budaya batik sebagai karakter utama kawasan. Minat masyarakat terhadap batik tradisional cenderung menurun akibat dominasi produk tekstil massal dan batik printing. Dari sisi lingkungan, aktivitas pencucian dan pewarnaan batik yang membuang limbah cair ke saluran air memicu pencemaran. Kondisi ini diperparah oleh kepadatan pemukiman, minimnya ruang terbuka, serta sistem pengelolaan limbah yang belum memadai. Dalam menghadapi perkembangan kawasan, Laweyan juga dihadapkan pada persaingan dengan produk tekstil massal dan batik printing. Pengrajin kecil di pemukiman padat menjadi kelompok paling rentan akibat keterbatasan modal, akses pasar, dan inovasi. Selanjutnya, kami melakukan identifikasi stakeholder yang terlibat dalam Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan ini sendiri. Stakeholder tersebut berasal dari 3 kelompok besar, yaitu eksternal non-pemerintah, eksternal pemerintah, dan internal. Lalu kami memetakan mereka berdasarkan tingkat kepentingan atau interest dan pengaruh atau influence. Interest menunjukkan seberapa besar ketertarikan stakeholder terhadap keberlangsungan forum ini, dan influence menunjukkan seberapa besar kekuasaan atau peran mereka dalam pengambilan keputusan. Pada kuadran High Influence High Interest terdapat perangkat Kelurahan Laweyan, Ketua PKBL UMKM lokal, serta pengrajin batik. Kelompok ini merupakan stakeholder inti karena berperan langsung dalam operasional, produksi, dan pengambilan keputusan. Pada kuadran High Influence namun Low Interest terdapat tokoh masyarakat dan koordinator warga yang meskipun tidak terlibat langsung, tapi memiliki pengaruh sosial yang besar. Selanjutnya, pada kuadran Low Influence dan High Interest, terdapat media, influencer, pembeli, wisatawan yang berkontribusi dalam promosi dan peningkatan nilai ekonomi. Terakhir, pada kuadran Low Influence dan Low Interest, terdapat LSM, instansi pemerintah tingkat atas, perbankan, dan karang taruna yang perannya lebih bersifat pendukung dan tidak langsung.
Lalu terakhir kami menganalisis bentuk interaksi stakeholder yang terbagi menjadi 3, yaitu user, direct, dan indirect. User adalah pembeli dan wisatawan yang memanfaatkan produk dan fasilitas dari Kampung Batik Laweyan. Direct stakeholder adalah pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas kawasan, seperti pengrajin, UMKM, perangkat kelurahan, dan FPKBL. Sementara indirect stakeholder adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung, namun memiliki pengaruh melalui kebijakan, pendanaan, pembinaan, dan promosi. Permasalahan utama Kampung Batik Laweyan adalah belum optimalnya inovasi, pemeliharaan kawasan, dan daya saing ekonomi kreatif. Inovasi produk dan wisata masih rendah, promosi belum efektif, partisipasi masyarakat belum stabil, serta infrastruktur dan akses wisata belum merata. Kondisi ini menyebabkan produk batik Laweyan sulit bersaing di pasar, minat wisatawan menurun, dan pendapatan pengrajin ikut berkurang. Jika terus berlanjut, identitas budaya Laweyan akan semakin memudar, posisi Laweyan sebagai kawasan heritage melemah, dan citra kota Solo sebagai kota batik ikut menurun. Tujuan pengembangan Kampung Batik Laweyan adalah mewujudkan wisata budaya yang bersaing dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan promosi yang kreatif, penguatan peran aktif masyarakat, inovasi produk dan kegiatan wisata, serta pemerataan infrastruktur dan akses yang nyaman bagi wisatawan. Dengan tercapainya tujuan ini, jumlah wisatawan meningkat, pendapatan pelaku usaha membaik, batik Laweyan semakin kompetitif, dan identitas budaya Laweyan semakin kuat dan lestari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kronologi masalah. Sejak awal tahun 2000-an, Kampung Batik Laweyan berkembang sebagai kawasan batik dan wisata. Masuknya pelaku usaha bermodal besar di koridor utama menimbulkan ketimpangan dengan pengrajin kecil di dalam kampung. Pada periode tahun 2010 hingga 2015, ditandai penurunan minat batik tradisional akibat batik printing, melemahnya regenerasi pengrajin, serta munculnya masalah lingkungan dari limbah produksi. Pasca tahun 2015, berkembangnya wisata non-batik memunculkan risiko memundarnya identitas Laweyan sebagai kampung batik. Selanjutnya, perkembangan sosio-spasial. Awalnya, produksi batik berbasis rumah tangga dengan ruang hunian dan produksi menyatu. Pembentukan Forum Kampung Batik Laweyan pada tahun 2004 memperkuat kohesi sosial dan menjadikan Jalan Dr. Rajiman sebagai koridor utama. Selanjutnya, berkembang showroom, workshop, edukasi batik, serta fungsi wisata pendukung seperti kuliner dan homestay. Sejak tahun 2019, Laweyan bertransformasi menjadi kawasan wisata kreatif berbasis komunitas. Nah, berdasarkan hal tersebut, secara negatif terjadi ketimpangan akses pasar, keterbatasan akses ruang produksi, dan tekanan lingkungan. Akan tetapi, secara positif, kohesi sosial dan partisipasi komunitas mendorong pemanfaatan ruang yang adaptif, diversifikasi ekonomi, serta menjaga identitas kampung batik. Secara positif, kuatnya kohesi sosial dan budaya membatik berhasil menghidupkan koridor daerah Jiman sebagai pusat kreativitas. Ruang hunian kini lebih adaptif mengintegrasikan rumah produksi dengan showroom tanpa menghilangkan karakter tradisional yang mendukung interaksi komunitas. Di sisi lain, munculnya tantangan berupa ketimpangan pendapatan dan sulitnya akses pasar bagi pengrajin di gang sempit. Peserta komersialisasi yang memicu tekanan ruang dan masalah lingkungan seperti limbah produksi dan keterbatasan sanitasi di area permukiman yang padat. Melalui peta proses ini, kita melihat perubahan besar dari ruang tradisional menuju kawasan wisata komersial yang mendukung ekonomi kreatif di Kampung Batik Laweyan. Meskipun ekonomi dan infrastruktur meningkat, tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara modernisasi dengan kelestarian sosial dan lingkungan agar tetap berkelanjutan. Kampung Batik Laweyan menunjukkan bahwa kawasan heritage bukan sekedar objek wisata, tetapi ruang hidup yang tumbuh dari aktivitas masyarakatnya. Proses membatik yang berlangsung di rumah-rumah warga, interaksi antar pengrajin, serta hubungan erat antara hunian dan produksi mencerminkan kuatnya sistem sosial berbasis komunitas. Best practice dari Hoi An Ancient Town dan komunitas pengrajin Tenun Troso memperlihatkan bahwa keberhasilan ekonomi kreatif budaya bertumpu pada pengelolaan berbasis komunitas, kurasi pengalaman, dan visi bersama. Budaya tidak hanya dijual sebagai produk, tetapi dihadirkan sebagai pengalaman yang melibatkan proses, cerita, dan interaksi langsung. Dari Kampung Batik Laweyan, lesson learn yang dapat diambil adalah kuatnya keterkaitan antara ruang, aktivitas sosial, dan mata pencaharian.
Keberlanjutan kawasan sangat bergantung pada peran komunitas, pengelolaan modernisasi yang berimbang, perhatian terhadap isu lingkungan, serta regenerasi pengrajin agar identitas budaya tetap hidup dan relevan di masa depan. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa Kampung Batik Laweyan masih mengalami masalah sosial maupun spasial. Nah, di sini peran komunitas FPKBL adalah untuk menjaga identitas heritage dan mengoordinasikannya. Nah, namun belum ada pemerataan manfaat dan peningkatan kapasitas dan strategi promosi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatannya harus lebih diperhatikan. Rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain yang pertama adalah pelatihan digital dasar untuk pengrajin, lalu penataan signage dan rute wisata, penguatan struktur dan koordinasi FPKBL, dan pengajuan IPAL komunal melalui Musrenbang.